Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, ada yang bisa membantu saya untuk berdoa, memimpin doa hari ini? Silakan, boleh. Ayo berdiri, ya. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, alamin ya. Terima kasih untuk kajian ini. Adik-adik, pada pertemuan minggu kemarin, ya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum masuk pada materi, saya akan mengecek hadiran adik-adik. Ridwan Umar, Sasa hadir, Muhammad Syukri, Hadir. Muhammad Wahilmanto, Muhammad Iqbal, Hadir. Putra Prilly Moduto, Hadir. apa? Apa ibu? Ada enggak yang rumahnya berdekatan dengan dia? Tapi memang tidak ada keterangan ya? Lila dan Tau, Laras, Intan, Oji, Hadir. Muhammad Rahim Lakibula, Firly Balutie, Hadir. Sri Putri Amelia, Sudar Sipodu, Muhammad Febrian Pakayan, Hadir. Abdal Tanahu, Hadir. Audelia Lucy, Ismail Saman, Alan Botutihe, Hadir. Abdul Isa Kantadi, Hadir. Abdul Munir Isa, Abdul Rahman Hulopi, Hadir. Al-Hafiz Tanahu, Hadir. Muhammad Adnan Botutihe, Hadir. Fitri Jauhari, Rita Jauhari, mohon maaf ya, Ridala Adelia Lumonu, Citra Wahyu Idrisa, Rukna Ramanau, Febrianti Talib, Fikra Tuliabu, Ibu Tlatondo, Sulastri Hanto, Supriyan Namo, Hadir. Muhammad Febrianti Pakaya, Febrian Pakaya, Chelsea Padlati. Berarti 2 orang yang tidak hadir ya.
sila. Ya, ada. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sila-sila Pancasila. Jadi ini tinggal melanjutkan materi yang kemarin, yakni sudah masuk pada keterkaitan antara sila Pancasila. Jadi Pancasila terdiri atas 5 sila yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa Pancasila itu tidak bisa dipisahkan? Jadi di antara kelima sila ini, ya, di sila pertama dia berhubungan langsung dengan sila kedua, ketiga, empat, dan kelima. 5 nilai dasar ini, ya, 5 nilai dasar ini yang di belakang diperhatikan dulu. Jadi yang di belakang dulu lihat, yang di belakang coba cerita. Ya, jadi perhatikan dasar negara kita itu adalah Pancasila. Jadi kita memiliki nilai-nilai Pancasila. Ya, bisa paham tidak? Halo. Yang di sini ada pengertian keterkaitan antar sila. Keterkaitan antar sila berarti bahwa setiap ini dari mana nak? Oh ya, silakan menyesuaikan. Keterkaitan antar sila berarti bahwa setiap sila Pancasila, silakan perhatikan, setiap sila Pancasila berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak ada satu sila pun yang berdiri sendiri. Ya, kalian paham? Tidak ada satu sila pun yang berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan sila lainnya. Sila pertama tentang ketuhanan yang perhatikan. Sila pertama, Pancasila mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan. Jadi dia meliputi sila pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Di sila kedua, perhatikan, ya. Di sila kedua terdapat nilai kemanusiaan. Ya, terdapat nilai kemanusiaan dalam sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana itu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Di sini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, seluruh manusia, ya, seluruh manusia itu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang di belakang jelas ini. Jadi di situ di sila kedua tidak membeda-bedakan antara makhluk satu dengan makhluk, ya. Lainnya kita sebagai manusia, ya, tidak bisa membeda-bedakan baik dari artinya dalam salah satu contoh adalah berteman. Nah ini, ketika kita berteman tidak boleh memilih teman yang dia itu orang beradab, atau mungkin dia ini punya apa ya? Punya banyak doi yang boleh mempatenkan akan atau boleh meminta-minta akan. Jadi semua sama, ya. Sedangkan yang tidak memiliki atau yang tidak apa istilahnya kita bantu orang lain yang tidak memiliki ekonominya yang cukup, jadi kita bantu mereka, ya. Jangan mengolok-olok orang lain. Sementara kalau tidak ada doi, kalian biarkan dia. Itu salah satu contoh bagaimana cara kita menghargai orang lain. Kenapa? Ada yang silakan? Atau ada pertanyaan?
bersama. Aku mau tanya yang paling belakang ya. Sila ketiga, Pancasila. Coba diulangi tadi apa yang saya sebutkan. Untuk sila ketiga, kita lihat di mana. Sila ketiga. Sila ketiga apa? Indonesia. Persatuan Indonesia. Ada yang bisa memberikan contoh? Persatuan Indonesia. Apa? Enggak. Sila persatuan itu adalah sikap saling berdasarkan sikap saling memaafkan termasuk pada sila ketiga. Kenapa sekolah kok? Yang berikutnya masuk pada sila keempat, berhubungan dengan sila pertama. Jadi ini sila keempat ini dia berhubungan dengan sila pertama, sila kedua dan sila ketiga. Di sila keempat mengandung nilai atau terciptanya suatu keadilan harus disertai dengan asas ketuhanan yang berkemanusiaan, ya, berperilaku beradab. Ada yang bisa memberikan contoh perilaku beradab, ya, dan menginginkan persatuan dari hasil kebijaksanaan yang demokratis. Perilaku beradab. Gimana perilaku beradab? Ya, perilaku beradab. Salah satu perilaku kalian mungkin, bagaimana perilaku yang beradab itu yang kalian terapkan di sekolah? Ada? Salah satunya apa? Salah satu contoh perilaku yang beradab yang kalian terapkan di sekolah. Salaman, kita dengan guru salaman. Yang berikutnya menghormati guru. Sudah diterapkan itu tidak dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ada yang tidak menerapkan itu, ya. Jadi di sini bagaimana kita melakukan memperlihatkan perilaku terkait dengan nilai, ya. Sama bagaimana cara kita menghargai orang lain. Ketemu guru, assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar bu? Jadi kita mulai terapkan. Itu adalah sikap atau perilaku yang diterapkan di sekolah. Kan di lingkungan keluarga itu kan begitu. Ya, assalamualaikum pulang dari sekolah mungkin kalian assalamualaikum mama, papa, salaman. Ada enggak? Ada. Jadi itu adalah sila keempat yang berhubungan dengan sila pertama sampai dengan sila kelima. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak apa-apa, silakan kalau ada pertanyaan. Tentang nilai-nilai Pancasila atau bagaimana berperilaku yang baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, nanti sebentar kita akan diskusi tentang materi ini. Yang pertama adalah nilai ketuhanan atau berhubungan atau interaksi warga negara Indonesia. Ini adalah perilaku yang kita lakukan yang di dunia nyata, ya, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama nilai ketuhanan. Ada tidak yang sudah menerapkan salah satu contoh kita sebagai umat yang beragama menjalani salah satu beribadah tanpa harus mau diarahkan sembahyang. Mana angkat tangan yang tidak perlu lagi buru-buru harus ayo sholat. Mana angkat tangan, artinya kalian semuanya
Indonesia itu memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Apa ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Ya. Kalau ada pertanyaan, bilang jangan. Ya terus sementara kalian tidak paham. Ya. Ya. Yang berikutnya nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan di sini pernyataan atas membentuk suatu sikap kekeluargaan yang tolong menolong. Ini yang susah sekali ya. Saya lihat di sini kalau ada teman Anda yang susah cuma mau posting di FB. Nah, karena dengan adanya media sosial sekarang, sedikit posting. Macam itu ada yang kecelakaan, oh sialah masuk. Sebenarnya di situ ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, ketika yang jalan yang pertama ketika kita menemukan ada teman kita yang kecelakaan, itu yang harus kita tolong duluan. Bukan kita orang pandai HP, lalu kita memposting. Paling banyak begitu. Apalagi kalau menolong dalam hal apa lagi? Anda kenakan kalau menolong. Nah, yang kelompok satu kira-kira yang pernah Anda lakukan apa? Tolong menolong. Sama. Ya. Apa kok satu? Membantu orang tua dalam membantu orang apa ini? Saya yakin Anda sudah sangat membantu orang tua. Apa pasal? Ya. Menyapu rumah ya. Iya. Apalagi? Ada kelompok dua, mana kelompok dua ini ya? Iya. Kelompok dua selain dari pendapat teman Anda, apa lagi? Tolong menolong dalam hal apa lagi? Teman apa ini? Bolani, mau nggak bolos atau ya biasanya begitu ya, membantu teman nggak bolos. Jadi sama-sama nggak bolos. Coba membantu teman dalam apa? Dan baru apa? Membantu teman mengerjakan tugas ya. Rajin sekali kalau begitu bagus ya. Kalau menolong mau buat tugas untuk teman, kalau temannya tidak sekolah, bantu lagi. Buatkan tugas. Ya? Oke, lanjut di bagian nilai kerakyatan. Warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Di sini seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Hak apa saja? Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan apa? Tidak bisa 10 tidak pernah belajar tentang undang-undang HAM. Apa saja hak-hak yang diatur dalam undang-undang, termasuk hak mendapatkan pendidikan. Jadi Anda itu diatur dalam undang-undang, bukan budak. Makanya kita kalian sebagai peserta didik akan cuma sembarang itu diatur dalam undang-undang. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana cara Anda mendapatkan pendidikan yang baik? Yaitu dengan cara
Nanti sebentar ibu akan bagi ya. Ini soal nilai-nilai dalam Pancasila dan kehidupan sehari-hari kan sebentar lagi ibu akan bagi kelompok. Somanganto, kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan anda berdiri. Nanti saya mau lihat.
yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain dari Ibu sampaikan tadi, ya, baik dari sila pertama sampai sila kelima. Bisa enggak? Bisa. Iya. Ibu kasih waktu berapa menit? Kira-kira berapa menit? Ya. Ya, nanti setiap kelompok, masing-masing kelompok presentasi ya. Iya. Ya, presentasi di apa saya tidak usah di depan ya. Jadi, nah, ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Anda lihat perilaku yang ada dalam kehidupan yang sesuai dengan nilai Pancasila pada sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena ada 5 kelompok, jadi pilih satu sila saja, bukan semua. Dan yang Ibu ada bagi ini kan 5 nilai dasar ya, sila pertama sampai ke-5. Ya, tapi Ibu minta Anda ya berikan contoh yang sesuai di kelompok Anda di sila pertama dan kelompok 1 ya. Jadi sampai di sila ke-5. Paham tidak? Paham. Bisa kalian mengerti. Oke, silakan. Bisa ya? Jadi diisi saja di sini, di bawahnya atau di atas. Nggak usah ambil kertas ini, di belakangnya juga bisa. Ini bisa digunakan ini, ya. Ini bisa. Nggak usah lagi ambil kertas, kan? Ibu sudah bagi kertas, jadi isi saja di bagian. Berarti kalian paham tidak? Nah, jadi ternyata kan sudah paham. Perhatikan ini lembaran yang Ibu bagi. Ini kan ada 5 nilai dasar dari sila pertama sampai sila ke-5. Tadi Ibu sudah berikan contoh tentang perilaku atau sikap yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan dengan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anda hanya memberikan di lembaran kertas itu, berikan contohnya. Ya, contoh ini kan kelompok 1. Di kelompok 1 memberikan contoh di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ada kan tadi teman-teman sudah sebutkan teman-teman selain dari disebutkan tadi kan banyak ya. Sila pertama apa? Ya. Silakan diisi saja di sini. Baru tulis, jangan lupa tulis nama kelompok ya. Ini kelompok. Lalu kelompok apa? Ada nama kelompok. Hah? Kelompok apa? Hah? Kelompok, nama kelompoknya apa? Serius ya? Apa? Terserah Anda
Kertas yang ibu bagi sudah diisi? Sudah. Teman contoh apa? Contoh 5 nilai dasar yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Waalaikumsalam. Silakan. Kelompok 5. Atau kita kasih urut sesuai 5 nilai dasarnya. Oke. Kelompok 1. Tadi sudah dilakukan. Kelompok 1. Berdiri, ayo berdiri. Berdiri dulu. Dengar. Anda berdiri. Setelah itu Anda perkenalkan dari kelompok 1 dengan nama kelompok. Setelah itu yang lain duduk, yang lain setelah saya tahu sebagai ketuanya baca. Ini. Oke, perhatikan yang lain. Perhatikan yang lain. Oke, 1, 2, 3. Mulai. Kami kelompok 1 yaitu kelompok kelas ini. Tidak apa-apa, silakan. Ya. Dengan ciri khasnya apa? Ya. Ayo yang serius nah. Yang lain. Oke. Perhatikan, yang di belakang perhatikan, ya. Oke. Di sila pertama. Contohnya pertama mengikuti kegiatan keagamaan sekolah seperti salat zuhur. Yang kedua menolong sesama tanpa memandang agama lain seperti memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan tanpa memberdayakan orang lain. Tidak menyedek agama orang lain tanpa kepercayaan orang lain. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kelompok itu adalah contoh penerapan pada sila pertama, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sekarang kelompok 2. Ayo. Ayo silakan kelompok 2 yaitu kelompok prakonca. yang lain enggak? Saling tolong-menolong, menghormati, dan berperan bersama, sikap adil, Oke, berikan aplaus. Oke, lanjut di kelompok yang ke-3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. yaitu kelompok kreatif, keren, dan aktif. Oke. Silakan. Nama coba dari sebelah sampai tiga. Kami merupakan sedikit materi tentang ketiga, yaitu Verstappen Indonesia. Tidak masuk dalam saling memiliki, membuat saling menjaga lisan. Ketiga, tidak mengganggu domba atau perkembangan. Keempat, mengutamakan kepentingan banyak orang atas kepentingan diri sendiri. Tidak merendahkan suku, adat, dan budaya Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Silakan berikan aplaus. Lanjut kelompok 4. Ya, silakan. Oke, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Iya.